menurut orang-orang sini nih, sama menurut orang tua gue juga, dia itu ngatain bahwasannya Pak D itu dulu itu pakai pesugihan. Kalau emang nggak ada ya udah nggak apa-apa, lagian aku nggak minta kok. Lah di sini Andi bingung, ternyata yang diberikan orang tersebut itu adalah daun. Ah, di sini sih Andi aduh agak mikir loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mantep nih. Oke, yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu nih. Dan buat kalian yang udah subscribe dan selalu nonton video yang berada di channel Sudut Malam, tentunya jangan lupa absen biar saya tambah kenal dong. Oh ya, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah rumah yang dulunya itu ditempati oleh pelaku pesugihan. Tetapi sekarang satu keluarga itu udah meninggal semuanya. Serem banget bro, serem banget serius. Mungkin kalian udah nggak sabar kan? Tidak usah berlama-lama lagi nih, kita langsung menuju ke ceritanya. Jadi kemarin itu aku lagi apa namanya kan lagi di jalan tuh. Lah, kebetulan hujan. Akhirnya aku kan mampir ke sebuah warung nih. Lah di situ aku ditanya sama orang, "Mas, kesibukannya ngapain?" Aku kan cuma ngomong, "Ah, aku paling bikin video, Pak, bikin video di YouTube, bikin konten." "Wah, YouTube-nya apa, Mas?" Aku bahas tentang horor, Mas, tentang pesugihan." "Waduh, duh, aku ada pengalaman nih, Mas, pengalaman pribadi," katanya kan. Gimana? Jadi dia itu bercerita nih, ternyata si pemilik rumah pesugihan tersebut atau yang melakukan pesugihan itu adalah Pak D-nya dia. Dan yang menjadi korban itu temennya dia. Jadi dia itu seorang supir. Jadi gini nih cerita awalnya nih. Dia kan punya temen nih namanya Andi. Andi ini dia bekerja sebagai supir. Dan yang menceritakan kepada saya ini itu namanya si Dika. Jadi Dika dan Andi itu temenan kan mereka berdua. Mereka berdua profesinya sama-sama supir nih. Dan mereka itu tuntutan pekerjaan harus mengirimkan barang yang dibawanya itu setiap malam, berangkatnya itu jam 3 dini hari. Jadi sampai lokasi itu harus di pagi hari banget gitu kan. Lah, pada saat malam hari itu si Andi ini jalan nih, si Andi jalan dan tiba-tiba di pertengahan perjalanan dia itu melihat pasar malam gitu loh. Pasar malam dan rame banget. Dan kebetulan si Andi ini perutnya lapar. Dia itu lapar, akhirnya dia berhenti dong karena di pasar malam yang jelas itu kan banyak banget makanan-makanan, banyak kuliner gitu kan. Si Andi ini langsung turun nih. Yang saya heran dia itu tidak melihat jam atau gimana loh, walaupun pasar malam, tapi kalau itu udah lewat jam 3 pagi, itu kayaknya nggak ada deh pasar malam yang sampai semalam itu. Singkat cerita, setelah si Andi ini turun, Andi ini langsung tertuju dengan salah satu pedagang bakso nih. Nah, dia pun langsung pesen bakso di situ. Setelah baksonya datang, dia makan kan. Wah, karena dia itu lapar banget. Dia ini di situ tuh habis sampai 6 mangkok. Wah, ini juga udah nggak masuk di logika sih. Habis loh 6 mangkok. Padahal porsinya itu menurut si Andi ini, itu baksonya gede-gede banget. Dan itu, wah enak banget. Jadi selama Andi ini makan bakso baru kali ini, dia menemukan bakso yang paling enak gitu. Setelah dia selesai makan bakso, dia itu tertuju lagi nih. Jadi di pasar malam itu kan ada satu rumah nih. Nah, rumah itu dari penglihatannya si Andi itu adalah rumah makan tuh. Nah, di situ akhirnya dia masuk ke situ. Dia itu pesan kopi di situ karena mungkin untuk menemani perjalanannya kan. Dia pesan kopi mungkin biar nggak ngantuk juga. Dan di situ dia itu melihat seorang bapak-bapak, orangnya tinggi, rambutnya agak ikal gitu. Terus yang aneh itu di bawah matanya bapak-bapak itu kayak ada kehitam-hitaman loh di dua matanya itu. Tetapi mungkin menurut si Andi itu, ini orang kecapean nih, kurang tidur nih. Udah, cuma sebatas itu. Setelah si Andi sudah dibungkuskan kopi, Andi pun langsung membayar nih. Nah, kebetulan di situ uang si Andi ini 50 ribuan. Dan otomatis si Andi ini diberikan uang kembalian dong. Nah, setelah itu si Andi langsung pergi nih.
dia masuk ke dalam mobilnya, dia kembali menyalakan mobilnya, tetapi itu lama banget mobilnya benar-benar macet, nggak mau hidup. Padahal bensin oke, pengapian juga oke nih, tapi kayak akinya itu kayak habis gitu loh, di starter nggak mau ngangkat mobilnya gitu. Akhirnya setelah 20 menit itu mobil baru mau nyala tuh. Akhirnya langsung dong si Andi ini tancap gas nih, des. Karena mungkin dia itu udah ngerasa waktunya ini udah kepotong dari tadi nih, dia makan dan lain sebagainya. Jadi dia harus tetap kejar waktu itu tuh, jangan sampai barangnya ini telat. Lalu setelah dia berjalan, di dalam itu ada di tempat persimpangan, kayak persimpangan gitu, dan di situ kan ada orang yang mengatur lalu lintas nih, kayak apa sih ya, kayak relawan gitulah, orang yang bantuin nyebrang mobil dan lain sebagainya, karena di situ itu tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada lampu merah kuning hijau itu loh. Nah di situ setelah si Andi diseberangkan itu kan biasanya dia kan memberikan uang gitu kan kepada orang tersebut, dan ketika ia mengambil uangnya dia itu kaget banget setelah ia memberikan kepada si orang tersebut malah marah. Mas, kalau emang nggak mau ngasih, kalau nggak niat ngasih, nggak usah ngasih kayak ginian lah. Lah di sini Andi bingung dong. Loh emang kenapa Pak? Loh kok emang kenapa? Mas ini ngasih apa ini Mas? Jangan ngehina Mas. Kalau emang nggak ada ya udah nggak apa-apa, lagian aku nggak minta kok. Lah di sini Andi bingung. Ternyata yang diberikan orang tersebut itu adalah daun. Di sini sih Andi agak mikir loh. Itu padahal uang kembalian tadi pada saat dia itu membeli kopi. Loh, kok bisa-bisanya jadi daun? Akhirnya dia pun mengecek nih ke sakunya, diambilkan semua uang kembalian yang tadi. Wah, ternyata benar. Uang itu berubah jadi daun semuanya. Lalu akhirnya si Andi ini pun meminta maaf nih sama orang tersebut. Pak, maaf ya Pak. Terus dia mengambil rokok. Pak, ini aja Pak, kalau mau rokok silakan Pak. Si Andi ini akhirnya ngasih rokok ke orang tersebut. Lalu si Andi ini melanjutkan perjalanannya nih. Di jalan itu dia, aduh kok bingung, kenapa sih ya kok jadi daun gitu. Dia kan terus berpikir tuh. Nah tidak lama pada saat itu dia itu melihat orang yang tadi atau bapak-bapak tadi, si penjual kopi yang ia temui, yang dia beli kopinya, itu dia ada di pinggir jalan. Dia kaget, dia ngerem mendadak gitu, trut. Dan di situ dia juga sama, menggunakan baju yang sama pada saat ia temui tadi. Padahal jarak antara dia membeli kopi dan perjalanan pada saat dia ketemu bapak ini itu udah agak jauh banget sih menurut si Andi. Andi itu hanya ngelihat ke spion gitu, dan bener-bener orangnya itu cuman berdiri. Bapak-bapak yang tadi itu berdiri. Dia itu kayak apa ya, tatapannya kosong gitu loh. Nah setelah itu akhirnya bodoh si Andi ini lanjut nih jalan nih. Setelah si Andi ini jalan, dia itu kembali memikirkan tadi tuh. Terusan dia itu nggak sengaja dia ngeliat jam, waduh, jam 4. Dia itu baru kepikiran, tadi kok pasar malam banget ya, sampai jam 3-an lebih loh tadi loh, masih buka. Mungkin karena malam minggu jadinya bukanya itu sampai dini hari. Akhirnya dia tuh jalan terus. Dan pada arah pulangnya setelah ia mengirimkan barang, dia itu mampir ke rumah si Dika nih. Dan dia bercerita sama Dika, Dik, kenapa sih nggak berangkat? Aku lagi sakit nih. Tadi siapa yang gantiin aku? Itu ada si Jono tadi yang berangkat bawa mobil kamu. Oh ya udah. Tapi kamu udah izin kan sama juragan? Udah kok. Oh ya udah. Dik, kamu tahu nggak, semalam itu aku makan bakso enak banget. Makan bakso di mana? Itu loh di jalan yang ujungnya itu jembatan gede. Wah, kok bisa? Emang ada penjual baru di situ? Aduh deh, kamu ini gimana sih? Kamu rumahnya kan deket sama situ, kok kamu malah nggak tahu? Kan ada pasar malam di situ. Lah, si Dika ini kaget. Karena di situ itu cuman ada rumah kosong, rumah bekas Pak Adenya dulu tuh. Dan sekarang seisi rumah itu kan udah meninggal, jadi keadaannya itu nggak kerawat gitu, jadi menyeramkan banget. Nah si Dika ini tanya dong sama si Andi, Di, lu udah sering kan lewat jalan sini ya? Emang lu lihat di sekitaran situ ada lapangan atau apa ya? Nah emang kenapa sih Dik? Kamu inget lagi deh, di sebelah jembatan itu rumah tua loh, rumah kosong. Lah, kok aku baru sadar sih? Bentar nih, kamu semalam makan jam berapa?
Pas aku nyampe di itu persimpangan yang nggak ada lampu merahnya, itu sih jam 4. Berarti kira-kiranya aku nyampe di situ itu sekitar tengah 4. Walah, misal pun ada nih pasar malam, masa iya sampai jam tengah 4 itu buka? Iya sih, aku juga kemarin sempat mikir kayak gitu. Oh jadi juga ada yang aneh juga nih. Aku kan beli kopi ya, pelayannya itu bapak-bapak, itu tinggi, rambutnya ikal gitulah, tapi bawah matanya itu kayak hitam gitu loh, kayak kurang tidur. Dan kebetulan uang aku kan 50 ribuan nih, Dek. Setelah aku beli itu, aku kan dikasih kembalian. Lah, pas di persimpangan itu, aku kasih uang tersebut nih, buat si bapak-bapak yang nyebrangin itu di jalan itu yang biasa. Uangnya itu kok berubah jadi daun. Aduh, kamu ini nggak beres. Lah di sini si Dika akhirnya pun menjelaskan nih. Di asal kamu tahu aja ya, itu rumah itu dulunya bekas rumah pade gue. Emang pade gue itu agak-agak mistis masa hidupnya. Lah mistis gimana? Jadi menurut orang-orang sini nih, sama menurut orang tua gue juga, dia itu ngatain bahwasannya pade itu dulu itu pakai pesugihan. Masa sih? Iya, adekku itu dulu jualan bakso dan baksonya laris banget. Ternyata dia itu pakai pesugihan dan yang menjadi tumbal itu anak dan istrinya. Hingga pada akhirnya dirinya pun ikut meninggal nih. Tidak lama setelah istrinya meninggal. Wah, masa sih? Bentar, kamu ada foto pade kamu nggak? Bentar, aku ambilin dulu. Nah, di sini si Dika itu masuk ke kamar ibunya. Dia mengambil album kenangan nih. Di situ kan ada foto-foto keluarga pada saat zaman dulu. Dan setelah si Dika ini menunjukkan foto Pak D-nya, si Andi ini kaget. Karena ternyata Pak D-nya si Dika ini itu adalah orang yang kemarin menjual kopi dan melayaninya pada saat dia itu membeli kopi. Itu bener banget. Ya Allah, nggak ada yang dibuang loh. Dia itu tinggi, rambutnya ikal, dan aku tuh semalam beli kopi sama orang ini, Dik. Dika kaget dong. Nah, di sini si Dika itu memanggil orang tuanya. Dia itu cerita sama kedua orang tuanya. Nah, di situ akhirnya orang tuanya ini ternyata nggak kaget. Ternyata itu udah banyak banget yang ngalamin kejadian itu. Nah, di sini orang tuanya si Dika itu menyimpulkan kalau kata orang-orang dulu atau kata orang pintar, orang yang menggunakan pesugihan itu kan matinya itu dijadikan budak oleh setan. Dan kemungkinan si padenya Dika ini yang melakukan pesugihan pada zaman dulu itu, sekarang itu memang benar-benar abadi. Lah di sini akhirnya si Andi ini meminta Dika untuk mengantarkan ke tempat di mana semalam itu dia melihat pasar malam, di mana ia memakan bakso dan ia membeli kopi. Akhirnya si Dika ini pun mengantarkan, ayo kita ke sana. Sesampainya di situ si Andi ini baru benar-benar percaya nih. Dia lihat itu rumah tua sudah berantakan, sangat menyeramkan. Dan di situ benar-benar nggak ada pasar malam. Walaupun ada, misal semalam ada, nggak mungkin banget dong. Siang-siang itu pasar malamnya udah nggak ada, udah dibongkar semuanya. Lalu di sini si Andi, dia pun langsung mual-mual nih, dia muntah di tempat. Dia itu tanya sama Dika terus, semalam yang aku makan apa, Dek? Bakso, Dek, aku makan banyak banget. Mie-nya apa, Dek? Baksonya apa? Jadi ia kan langsung kepikiran sama film-film hantu loh. Atau mungkin mie yang dimakannya itu adalah cacing dan baksonya itu bola mata. Dia kepikiran itu, si Andi akhirnya pun mual-mual tuh. Dia muntah. Lah, setelah kejadian itu, si Andi ini, dia itu sakit sampai 3 bulan. Mungkin dia kepikiran banget gitu. Dan ternyata menurut warga sekitar di dekat-dekat rumah itu banyak banget loh orang yang di situ kalau melintas di situ ada-ada aja masalahnya. Ada yang motornya tiba-tiba mati, mobilnya mati, lalu ada orang yang tiba-tiba itu duduk di sebelah jembatan melambe-lambe, katanya pengen ikut. Itu banyak banget kejadian horornya. Dan yang diheranin sama si Dika ini, padahal si Andi itu lewat jalan itu setiap hari. Ketika ia berangkat kerja, dia nganter barang, dia itu ngelewatin jalan itu terus. Kok tiba-tiba
ketika ada pasar malam dia, wah, maksudnya kayak kehipnotis gitu loh si Andi loh. Padahal kalau dipikir itu nggak bakalan ada lah pasar malam di situ. Itu cuman ada rumah tua, sebelahnya ini kebunnya. Kebun kayak hutan gitu loh. Masa iya ada pasar malam di situ? Dan itu di sepanjang rumah itu sampai 400 meter kanan dan kirinya itu nggak ada rumah sama sekali. Jadi itu bener-bener rumah sendirian di situ. Dan cerita pun berakhir. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai habis atau sampai selesai. Dan seperti biasa, buat teman-teman subscriber semua yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya. Silahkan kalian save, kalian juga boleh WA biar kita menambah persaudaraan gitu kan. Hitung-hitung silaturahmi lah gitu. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.